Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan memasukkan pasal soal izin usaha di bidang pendidikan. Padahal sebelumnya pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk tak memasukkan aturan terkait pendidikan dalam Undang-Undang Sapu Jagat. Pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menuai gelombang protes dari masyarakat. Ya, kebanyakan dari mereka protes akibat klaster tenaga kerja yang muncul di RUU Cipta Kerja. Namun, selain klaster tenaga kerja, ada juga klaster lain yang patut dicermati, yakni klaster pendidikan. Ya, pasal 65 berisi tentang aturan izin di sektor pendidikan. Munculnya pasal tersebut membuat bingung banyak pihak, salah satunya dari anggota DPR itu sendiri. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengaku baru mengetahui ada pasal tersebut setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Meski secara mekanisme tak ada kewajiban pembahasan undang-undang bersama dengan komisi terkait, Syaiful Huda menyayangkan ada pasal terkait pendidikan yang masuk di dalamnya. Padahal, dalam rapat balik akhir September kemarin, telah disepakati klaster pendidikan tak akan masuk dalam RUU Cipta Kerja. Aturan terkait pendidikan mengacu pada undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Pesantren. Padahal betul-betul kita kaget beneran, kita betul-betul nggak tahu kalau ada perkembangan di ujung gitu. Karena yang kami pegang adalah rapat di mana ketika Balik menyatakan mengeluarkan sepenuhnya gitu. Mengeluarkan sepenuhnya. Yang memang di dalam keputusan final RUU ini 5 undang-undang itu memang dikeluarkan. Gitu. Nggak ada di dalam Omnibus Law. Harus diakui juga itu nggak ada gitu. Tapi masih nyelip gitu, masih ada nyelip pasal terkait dengan izin usaha pendidikan itu. Pasal 65 paragraf 12 di Undang-Undang Cipta Kerja berisi pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu ayat kedua berisi ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Kata-kata perizinan berusaha dalam pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja berisi legalitas bagi pelaku usaha untuk membuka usaha dan atau kegiatannya. Kata-kata izin ini juga ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas yang isinya jika sama-sama mengatur soal izin. Lalu apa yang mengkhawatirkan? Masuknya pasal pendidikan di Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai beberapa pihak sebagai pasal selundupan. Pasal tersebut juga sangat berpotensi mengkomersilkan sektor pendidikan, karena pendidikan dianggap sebagai ladang mengejar keuntungan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi menjelaskan, pasal tersebut muncul belakangan atas permintaan pemerintah. Baidowi menyebut, izin usaha di pasal 65 bertujuan untuk menjembatani pendirian lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus atau KEK. Namun Baidowi menegaskan, pendirian lembaga pendidikan di KEK hanya boleh didirikan pemerintah dan badan usaha milik negara. Pembangunannya pun tetap harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur pemerintah. Terkait dengan munculnya pasal 65 itu, untuk menjembatani rencana pendirian lembaga tinggi di kawasan ekonomi khusus. Kan di situ dijelaskan bahwa dapat menggunakan izin berusaha. Kalau dibikin lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus, kita tahulah kawasan ekonomi khusus itu kan namanya khusus ya, orang-orang kaya di situ. Misalkan di situ mau mendirikan bangunan lembaga pendidikan, itu harus ikut NSPK-nya di RUU Cipta Kerja, norma standar prosedur dan kriterianya terkait dengan keamanan gedungnya, itu RBA-nya itu harus sesuai dengan ketentuannya pembangunan gedung. Nah, tapi khusus pendidikan di luar itu tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Guru dan Dosen,
Undang-Undang Pendidikan Tinggi serta Undang-Undang Pesantren. Itu tidak berubah. Data dari kek.go.id, hingga saat ini terdapat 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun DPR sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, namun masih belum jelas bagaimana isi dan implementasi dari aturan soal perizinan pendirian lembaga pendidikan di kawasan ekonomi khusus, masuk pada saat pendirian lembaga pendidikan asing masuk ke Indonesia. Jessica Dohan, Akun Coro, Jakarta.